Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah kalkulus lanjut, kita selanjutnya akan belajar tentang deret pangkat. Ya, jadi di sini kelanjutan dari pembahasan mengenai deret. Ini salah satu jenis pengembangan dari deret yang biasa kita jumpai berupa deret pangkat. Pada kali ini kita akan belajar tentang definisi dari deret pangkat, terus kemudian diferensial dari deret pangkat itu wujudnya seperti apa, terus kemudian pengintegralan terhadap deret pangkat itu nanti akan berdampak seperti apa. Jadi sifat-sifat dari deret pangkat terkait dengan turunan dan integral, kira-kira nanti konvergensinya seperti apa. Gitu. Kurang lebih kita akan belajar seperti itu. Selanjutnya tentang definisi deret pangkat. Nah, di sini di definisi 1.1 kita akan mengenal tentang suatu deret pangkat ya di antara X dan A. Jadi deret itu berada di bilangan X dan A, itu dikatakan deret dengan bentuk ya. Deret pangkat itu pasti wujudnya dengan bentuk C0 plus C1 dikali X min A plus C2 kali X min A kuadrat plus sampai tak hingga, karena n di sini berjalan dari 1 sampai tak hingga. Gitu. Oleh sebab itu di sini sampai tak hingga di bilangan Cn x min a pangkat n. Nah, dari sini kita bisa ketahui kalau kita punya deret pangkat pasti wujudnya seperti ini. Mana yang membedakan deret pangkat dengan deret yang enggak pangkat begitu. Jadi di sini ada muncul variabel-variabel yang membuat dia ada pangkatnya yang berbeda dari antara satu suku dengan suku yang lain, yaitu di sini. Ya, X min A pangkat, kalau di sini pangkat 1, jadi pangkat 1 sering tidak dimunculkan. Terus kemudian pangkat 2, ya, pangkat 2 di sini. Nanti setelah ini akan ada pangkat 3, 4, 5 sampai pangkat N, gitu. Jadi di sini inilah yang menyebabkan dia dikatakan deret pangkat, ya, adanya power di sini pangkat, kalau di sini pangkatnya 0, jadi berapapun pangkatnya 0, jadi dia hasilnya 1, jadi tidak berdampak. Jadi pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Jadi pangkatnya dia terus berjalan di sini. Oleh sebab itu kita sebut bisa deret pangkat ini juga direpresentasikan dengan sigma ya, sigma n-nya berjalan dari 0. N itu apa? Itu pangkatnya dia di sini. Pangkatnya dia di sini gitu ya. Dan sebagai konstanta C1, konstanta C2, konstanta Cn di sini. Jadi n-nya berjalan 0 sampai tak hingga. Di sini ada n yang berjalan juga, ini sebagai konstanta. Konstanta dan pangkatnya berjalan terus. Nah, oleh sebab itu kita bisa sebut representasi dari deret pangkat seperti ini, sigma, atau yang versi panjang seperti ini juga bisa. Ya, sah-sah saja. Gitu. Dua-duanya sama-sama benar. Untuk lebih memahamkan mengenai deret pangkat itu sendiri, ya, di sini kita akan fokus untuk mencari titik konvergensi dari deret pangkat. Ya, seperti pada pembahasan di kalkulus lanjut, kita akan fokus dengan konvergensi di deret itu sendiri. Jadi di sini contoh yang saya munculkan juga tidak contoh pada deret pangkat, tapi deret pangkat yang lebih lanjut lagi kita mau cari apakah dia konvergen apa enggak. Kalau konvergen dia kemana? Ya, kalau kebalikannya divergen dia kemana? Tentukan nilai X. Tentukan nilai X untuk deret pangkat yang saya berikan ini ya. Deret pangkat representasinya bisa lebih simpel atau lebih panjang. Di sini saya ambil yang lebih simpel saja, yaitu n sama dengan 0 sampai tak hingga dari, nah karena di sini ada min 1, pasti di sini deret kalian berupa ganti tanda. Ya, n plus 1, 2n x pangkat n per n 3 pangkat n merupakan konvergen. Jadi di sini permintaan soal adalah cari nilai n sedemikian sehingga deret pangkat yang saya berikan, otomatis ini deret pangkat ganti tanda, itu berupa konvergen. Ya, konvergen kalau x-nya berapa? Gitu. Ini syaratnya x-nya harus berapa, kita harus cari tahu. Nah, solusinya di sini
Ingat teman-teman, di sini ada deret pangkat, sama seperti yang pembahasan sebelumnya di kalkulus lanjut, teman-teman punya alat untuk membuktikan apakah dia konvergen apa divergen. Salah satunya adalah uji rasio. Kalau teman-teman mau menguji dengan rasio, cari UN, kemudian cari UN plus 1. Gitu. Jadi UN itu ya deret yang dimaksud di soal, kemudian UN plus 1 tinggal yang ada di soal variabel N semua, kita tambahkan dengan variabel yang N plus 1 semua. Ya, yang awalnya di sini N plus 1 gimana? Jadi ini diganti N plus 2 gitu. Karena penambahan angka 1 di setelahnya. Jadi N plus 1 tambah 1 jadi N plus 2. Gitu. Jadi di sini sudah ketemu nih UN dan UN plus 1-nya. Fungsinya buat apa? Untuk digunakan uji rasio di sini. Jadi kita gunakan di sini uji rasio. Dari uji rasio yang sudah kita punyai di awal, di pembahasan kalkulus lanjut sebelumnya, nah di sini kita langsung operasikan ya pembuktian dengan uji rasio. Nah, setelah dilakukan uji rasio, rumusnya seperti ini. Dihitung karena di sini ada 2, jadi saya balik di sini ya, saya balik supaya lebih mudah pengerjaannya. Ya, dikalikan N 3 pangkat N, yang seharusnya dia miliknya dari UN, tapi ini saya letakkan di atas ya. Terus kemudian setelah dioperasikan dengan operasi perkalian biasa, mana yang bisa di-cancel, silahkan di-cancel ya. Ini ada 2N plus 1, ini ada 2N, otomatis tinggal angka 2. Kan 2 pangkat ya, N plus 1 itu dia sama dengan 2 pangkat N sama 2 pangkat 1 gitu. Karena representasinya sama, jadi kita bisa tulis seperti ini. Jadi yang 2 pangkat N kita bisa cancel juga di sini gitu. Sampai ketemu hasilnya di sini, limit N menuju tak hingga 2/3 norm X dikalikan N per N plus 1. Jadi di sini sudah ketahuan limitnya dari yang mau kita ujikan rasionya. Terus kemudian karena N di sini menuju ke tak hingga, kalau di sini pangkatnya sama-sama besar ya, N pangkat 1 dan N pangkat 1, maka di sini hasil limitnya dia 1. Karena hasil limitnya 1, saya biasanya tulis tidak berdampak ya. Jadi di sini tinggal 2/3 norm X saja. Jadi ini hasil limitnya, limit dari N menuju tak hingga N per N plus 1, dia hasilnya 1. Jadi ya ketemunya hanya seperti yang sudah tertulis tadi, 2/3 norm X saja. Gitu. Jadi di sini udah ketemu uji rasio, hasilnya seperti ini ya. Oleh karena itu, deret pangkat tersebut absolut konvergen. Ingat di sini ada kata-kata absolut konvergen karena di sini ada tanda normnya, mutlaknya di sini. Jadi dia bersifat absolut konvergen jika, nah ingat teman-teman, syarat deret konvergen dengan uji rasio dia harus kurang dari 1. Ya. Maka kalau hasil rasionya ini 2/3 norm X, maka dia syaratnya kalau konvergen harus kurang dari 1. Maka hasil uji rasio ini harus kurang dari 1. Atau bisa saja saya kalikan silang ya, yang awalnya 2/3 berada di ruas kiri, saya kalikan silang maka jadi 3/2 berada di ruas kanan. Jadi representasi ini dengan ini sama. Saya hanya mengalihkan silang saja. Gitu, mengalihkan silang supaya norm X-nya di sini berdiri sendiri dan konstanta di sini 3/2. Yang awalnya 2/3 dikalikan silang saja, jadi 3/2. Sama saja. Nah, ini sifat kalau dia konvergen. Jadi syarat kalau dia konvergen, deret pangkat kita harus apa? Harus norm X kurang dari 3/2. Gitu. Lalu kemudian kita masih penasaran juga nih, itu kalau syarat konvergen. Kalau syarat divergen gimana? Ya sama ya, syarat divergen uji rasionya, normnya di sini, kalau konvergen seperti ini, kalau divergen seperti ini. Kenapa? Di sini bedanya apa? Nah, uji rasio yang kita gunakan harus lebih dari angka 1. Ya. Kurang dari 1 dia konvergen, lebih dari 1 divergen. Maka 2/3 norm X harus lebih dari 1. Atau kalau mau dikalikan silang lagi seperti yang kasus pertama tadi, jadi norm X harus lebih dari 3/2. Jadi apa bedanya? Kalau ini kurang dari untuk syarat konvergen, ini lebih dari untuk syarat divergen. Nah, ini tadi. Jadi kasus kita kalau dikasih deret, apakah dia konvergen apa divergen? Nah, ini nilai X-nya konvergen kalau dia kurang dari 3/2.
bersifat divergen kalau dia lebih dari 3/2. Ini syarat yang kita gunakan supaya dia konvergen atau divergen dengan menggunakan uji rasio. Selanjutnya, ini masih kelanjutan dari pembahasan contoh yang pertama tadi. Kenapa kita masih berlanjut? Karena ingat teman-teman bahwa uji rasio itu ada 3 kondisi ya, kurang dari, lebih dari, dan sama dengan 1. Ya, jadi apa kondisinya kalau dia kurang dari tadi sudah, kalau lebih dari tadi sudah. Tepat di angka 1, kita juga harus mencarinya. Ya, kira-kira tepat di angka 1 gimana nih perilaku dari deretnya kita, deret pangkat khususnya di sini. Nah, di sini kita ambil 2/3. Kasus yang pertama tadi kurang dari, lebih dari sudah, ya ini yang tepat di angka sama dengan ya. Karena di sini norm punya 2, yaitu 2 versi positif dan negatif, maka di sini saya perjelas ya, X-nya tepat di angka 3/2 atau tepat di angka min 3/2, di mana dia akan berdampak uji rasionya gagal. Nah, cek saat ini untuk X 3/2 yang versi positif. Ya, versi positif ini ada nanti versi negatif. Nah, versi positif ya tepat di X 3/2. Deret kalian wujudnya nanti akan menuju seperti ini ya. Tinggal diganti X-nya 3/2 dari deret yang tadi sudah diketahui ya. Dari yang sudah diketahui X-nya dimasukkan 3/2. Pangkatnya berjalan dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dari sini kelihatan. Ingat teman-teman, kalau dulu sudah pernah belajar, nah seper-N di sini dia konvergen, maka deret yang kita pakai uji rasio juga gagal, maka di sini kita bisa gunakan perbandingan dengan deret yang lain ya. 1/2, 1/3, 1/4 seperti ini, ganti tanda untuk X-nya yang positif 3/2, maka dia konvergen. Ya, menuju ke satu titik, endingnya nanti menuju ke satu titik. Gitu. Terus kemudian saat X-nya min 3/2, ya karena ada 2 kondisi norm di sini yang untuk gagal, saat X-nya min 3/2, deret kalian berwujud seperti ini ya. Berwujud seperti ini, min gitu. Jadi dia min terus gitu karena min 3/2. Beda dengan yang plus 3/2 tadi, dia berganti tanda. Ya, dia berganti tanda. Plus min, maka dia ada menuju ke satu titiknya. Tapi karena di sini berupa deret kalian berupa negatif, maka dia bersifat divergen. Ya, dia menyebar. Min 1, min setengah, min 1/3, min 1/4. Dia tidak menuju ke satu titik. Gitu. Dari 2 kasus ini, maka uji rasio yang gagal dapat disimpulkan. Ya. Ketiga tadi, ketika kurang dari perilakunya gimana? Oh, ternyata dia konvergen. Ketika lebih dari perilakunya gimana? Divergen. Nah, ketika memang dia tepat di angka 0, kesimpulan yang bisa kita berikan ketiganya adalah seperti ini. Deret ganti tanda berupa deret pangkatan tadi berupa konvergen, ya, konvergen jika syaratnya dia harus X-nya lebih besar dari min 3/2 dan kurang dari sama dengan 3/2. Kenapa? Karena di pembahasan pertama tadi hanya norm X kurang dari 3/2. Akan tetapi di sini tepat di angka 3/2 dia juga konvergen, maka di sini ada tanda sama dengan. Gitu. Jadi yang pembahasan pertama tadi untuk kasus kurang dari min 3/2, norm X 3/2. Dia kan harusnya di sini tidak ada sama dengan. Karena di sini tepat di angka 0 dia memberikan sumbangan terhadap nilai konvergen yaitu di angka 3/2, maka di sini ada sama dengan. Begitu juga di sini untuk yang divergen ya. Divergen ternyata di sini tepat di angka min 3/2 dia ada sama dengannya. Berbeda dengan pembahasan tadi bahwa norm X-nya harus lebih dari 3/2 saja. Kalau ini norm X dia kurang dari 3/2. Maka di sini tanda kurang dari ada sama dengannya di sini. Karena tepat di angka 3/2 dia konvergen. Ini juga tepat di angka 3/2 dia divergen, maka di sini harus ada aplikasi tanda sama dengan. Terus kemudian, nah di sini ada kasus lagi ya. Kasus apa? Kasus di mana dia konvergen bersyarat di tepat di angka 3/2. Kenapa? Karena di sini teman-teman harus cek karena perolehan konvergensi di sini dia merupakan uji rasio yang gagal tapi ada representasi konvergen. Karena uji rasio ada 2 persepsi. Barangkali dia
menuju ke konvergen, barangkali dia menuju divergen. Tapi untuk kasus dia tepat di angka 3/2 konvergen, tapi konvergennya dia masih bersyarat. Kita harus cek ya, apakah benar-benar konvergen semua atau barangkali ada sisipan divergen di sini yang membuat dia ada kata-katakan konvergen bersyarat untuk deret pangkat pembahasan kita. Jadi deret pangkat yang kita mau uji ini ternyata ada 3 kondisi. Konvergen untuk syarat ini X-nya, divergen untuk syarat ini X-nya, dan konvergen bersyarat untuk syarat ini X-nya. Ya, tadi pembahasan tentang uji konvergensi deret pangkat. Selanjutnya, untuk menambah pemahaman mengenai konvergensi deret pangkat, berikut ada contoh lanjut lagi yang berbeda dari kasus pertama. Yang pertama, tadi diminta untuk mencari nilai X. Nah, deretnya ini yang berbeda ya. Sama masih deret pangkat, tapi wujud deretnya yang berbeda. Gitu. Sama-sama diminta untuk tentukan nilai X, sehingga deret yang saya minta ini merupakan deret yang konvergen. Sama langkah-langkahnya, instruksinya juga sama. Cuman yang membedakan di sini deretnya. Solusinya di sini, kalau di sini saya memiliki deret seperti ini, maka saya punya UN yang ada di soal. Maka UN plus 1 tinggal menambahkan variabel N dengan angka plus 1. Jadi yang awalnya N diubah menjadi N plus 1. Gitu. Dengan menggunakan uji rasio sama seperti yang sebelumnya, kita untuk mengcompare rasiokan antara UN plus 1 dan UN itu seberapa jaraknya, terus kita limitkan menuju tak hingga N itu sendiri. Nah, sama ini prosesnya sama ya, yang bisa dicoret, yang bisa dilakukan penyederhanaan, sehingga ketemu hasil seperti ini, limit N menuju tak hingga seper N plus 1. Ya, jadi di sini ada variabel X yang dinormkan dan variabel limit N menuju tak hingga dari norm seper N plus 1 di sini. Nah, karena di sini pangkatnya lebih besar yang bawah, nah dilimitkan terhadap N menuju tak hingga, pasti di sini 1 di tak hingga pun hasilnya 1 per tak hingga mesti dia menuju ke angka 0. Jadi di sini limitnya dia sebenarnya hasilnya adalah norm X dikalikan dengan 0 karena limitnya ini menuju ke 0 ya, limitnya menuju ke 0. Kemudian ketemulah angka 0 di mana 0 dia kurang dari 1. Karena 0 kurang dari 1 di sini saya meminta syarat konvergen, maka dia harus kurang dari 1 gitu. Kalau divergen ya ini 0 harus lebih dari 1 syaratnya seperti itu. Karena mintanya saya hanya konvergen saja, sudah cukup teman-teman membuktikan 0 itu kurang dari 1. Jadi syarat di sini benar bahwa posisi yang ada di ruas kiri itu harus kurang dari 1 gitu. Sehingga dapat disimpulkan deret yang saya miliki ini adalah deret yang absolut konvergen untuk setiap nilai X ya, untuk setiap nilai X gitu. Kok hasilnya 0 begitu? Kok hasilnya 0? Sebenarnya representasi dia itu ini begitu. Ya. Yang membuat dia absolut itu berada di variabel X ini yang ada normnya. Maka di sini dia absolut konvergen untuk setiap nilai X ya. Berapapun nilai X yang ada di sini karena hasilnya di sini 0, berapapun nilai X yang ada di sini pasti dia konvergen. Karena dia di sini ada normnya, maka di sini dia absolut konvergennya dia berada di sembarang X. Berada di sembarang X gitu. Jadi untuk kasus ini absolut konvergennya berada di setiap nilai yang ada di X, yaitu berapapun ya, dari min tak hingga sampai tak hingga, dimana dia bilangan real ya, bilangan real, jadi ya ini min R sampai R, berapapun nilai X-nya. Selanjutnya ya, teorema 1.2 di sini ngomong bahwasanya sama seperti pembahasan yang sebelumnya, bahwa untuk deret pangkat di sini juga dia kita bisa menyebutnya deret pangkat di sini yang absolut konvergen itu yang seperti apa gitu. Nah, di sini jika saya punya deret pangkat wujudnya seperti yang umum tadi, nah dia ini deret pangkatnya bersifat yang konvergen ya. Konvergennya kemana? Yaitu konvergennya ke X. X-nya sama dengan X1 gitu misalnya gitu. Kita sebut sebagai X1 itu sebagai titik konvergennya dia. Maka deret yang saya miliki ini, deret pangkat ini
bersifat yang awalnya nilainya dia hanya konvergen saja X ini, nah kita bisa ubah atau juga memiliki sifat menjadi yang lebih tinggi lagi, yaitu absolut konvergen. Untuk X-nya gimana? Nah, sama, tinggal diberikan tanda norm. Karena di sini ada kata-kata absolutnya. Jadi awalnya deret kita konvergen di X sama dengan X1. Nah, untuk kasus absolut konvergen harus norm X kurang dari norm X1. Ya, harus berwujud seperti ini. Baru bisa dikatakan deret kita yang awalnya konvergen bisa naik level menjadi absolut konvergen. Gitu. Contohnya seperti ini ya. Pada contoh yang tadi di awal, contoh 1, ada 3 kondisi, yaitu konvergen gimana, divergen gimana, terus absolutnya gimana. Nah, sama di sini. Kita tinggal memanggil contoh yang sudah ada, bahwa contoh sebelumnya pada contoh 1 itu dia memiliki sifat konvergen di angka, tepat di angka ini. Ya. Tepat di angka ini dia konvergen. Nah, kalau absolut konvergennya gimana? Lihat definisinya. Kalau di sini dia di teorema diperkuat untuk X-nya dia dikonvergen di angka X1 3/2, maka kita tinggal mencari absolut konvergennya di angka, ya sudah, karena X1-nya 3/2 sudah langsung ditulis saja. Norm X kurang dari 3/2 gitu. Ini menunjukkan bahwasanya teorema ini teman-teman tidak perlu mencari langkah dari awal lagi. Oh, saya uji rasio lagi, terus kemudian saya identifikasi X-nya konvergen, divergen apa enggak gitu. Di sini sudah diperkuat teorema. Kalau teman-teman memiliki X-nya yang dia konvergen tepat di angka tersebut, misalnya X1 3/2 5/8 sembarang itu X, kita bisa menaikkan levelnya ya tanpa harus mengulang pembuktian dari awal menjadi absolut konvergen. Ya sudah, tinggal ikutin aja rumus atau ritme teorema ngomong bahwa norm X harus kurang dari X1-nya itu sendiri. Sudah, ini 3/2. Karena di sini positif ya, tidak perlu dinormkan, pasti hasilnya dia positif. Jadi di sini saya tidak menuliskan norm lagi kecuali X-nya di sini dia negatif. Ya, kalau bisa terus saya norm. Jadi di sini ilustrasi yang kedua ini mengambil dari contoh 1 supaya teman-teman nggak kerja 2 kali. Kalau ada kasus seperti ini tidak perlu ngulang dari awal. Ya, cukup kita menggunakan teorema ini, oh dia pasti absolut konvergennya ke sini tanpa harus mengulang lagi. Gitu. Sama kasusnya dengan yang tadi. Ya. Yang tadi kita mau mencari kalau konvergen absolutnya gimana. Untuk kasus yang divergen di sini, di teorema 1.3 ngomong, kalau saya punya deret pangkat, dan dia kasusnya di sini ada divergen. Bedanya dengan tadi konvergen, ini divergen. Konvergen di X sama dengan X2. Ya, tepat di angka X sama dengan X2. Di X2-nya ini dia divergen. Maka, ya, deret yang saya miliki itu juga divergen untuk setiap nilai X-nya yang ini. Jadi di sini teman-teman kalau ada absolut konvergen, apakah ada absolut divergen? Ya, di sini tidak ada. Gitu. Jadi kalau divergen kasus khususnya X sama dengan di X2, maka akan berlaku juga divergen ya. Tapi jangkauannya dia jauh lebih luas ya. Kalau tadi dinaik level kan, kalau divergen karena tidak ada istilah divergen yang absolut, maka jangkauannya diluaskan ya. Jangkauannya levelnya diluaskan. Di norm X lebih harus, kalau tadi kurang dari, ini lebih dari yang membedakan. Kalau konvergen tadi kan tandanya kurang dari, kalau ini lebih dari. Ya, lebih dari di sini norm X harus lebih dari norm X2. Jadi itu saja. Dia pembedaan. Jadi tidak ada istilah divergen mutlak, tapi X-nya jauh lebih spesifikkan, harus lebih dari di normnya, ya, norm X2-nya. Sama seperti tadi ya, norm cuma beda tanda saja. Ilustrasinya di sini ya, seperti pada contoh 1 tadi dia ngomong. Di contoh 1 dia bersifat divergen untuk tepat di angka X min 3/2. Nah, ini kan berarti sebagai X2-nya itu min 3/2. Maka dia akan divergen untuk kalau tadi hanya berlaku di X saja, di X2 saja. Nah, ini diperluas. Setiap nilai X itu pasti bersifat divergen di mana X-nya, nah sama seperti ini ya. Di teorema dia harus tandanya lebih dari, beda dengan yang kurang dari. Begitu. Ya sudah, karena di sini ada negatif 3/2, maka normnya saya tulis. Berbeda sama tadi,
Yang positif normnya tidak perlu saya tulis gitu. Positif ya dinormkan positif gitu. Kalau ini negatif jadi norm, dia punya dua versi, positif sama negatif. Maka harus ditulis normnya di sini. Jadi kerja kalian tidak perlu 2 kali sama seperti yang konvergen tadi gitu. Jadi untuk membuktikan dia divergen di angka X2 saja, mau diperlebar lagi untuk setiap nilai X, tapi X-nya bersyarat harus lebih dari min 3/2 norm di antara mereka gitu. Baik, selanjutnya di teorema 1.4 ya. Ini teorema salah satu properties lagi yang dimiliki oleh deret pangkat. Apa itu? Kalau saya punya deret pangkat. Nah, di sini, nah pernyataan-pernyataan berikut ini tuh pasti ada salah satu yang memenuhi. Jadi, kalau punya deret pangkat, ya salah satu ini pasti terpenuhi. Gitu. Yang pertama apa? Deret kalian itu bernilai ya, bernilai deret yang punya sifat konvergen jika X-nya 0. Jadi kalau saya mempunyai deret di sini rumusnya seperti ini deret bentuk umumnya. Kalau X-nya 0 ya berapapun pasti dia deret kalian hanya meskipun N-nya berjalan 0 sampai tak hingga. Jadi di sini 0 kali 1, 0 kali 2, 0 kali 3, 0 kali tak hingga wujudnya pasti dia 0, 0, 0, 0, 0 terus. Dan 0, 0 terus itu menuju ke satu titik yaitu angka 0. Pasti dia konvergen ke angka 0. Di X sama dengan 0 gitu. Yang kedua, kalau deret kalian itu absolut konvergen, nah kalau dikatakan absolut konvergen ya pasti gitu, dia hanya berlaku di absolut konvergen untuk setiap nilai X. Nah, untuk setiap nilai X. Karena di sini pernyataannya deret kalian merupakan absolut konvergen. Jadi setiap deret pangkat yang dimiliki pasti dia absolut konvergen, pasti. Kenapa? Karena ada tanda norm itu tadi. Nah, absolut konvergennya kemana? Oh, di angka X gitu. Jadi norm X di sini. Misal kalau saya punya angka 5 itu sebagai absolut konvergen, ya angka 5 di sini di norm 5 ini kan hasilnya selalu positif ya. Jadi di sini deret pangkat saya bernilai absolut konvergen tepat di angka setiap berapapun nilai X ini ya. X berapapun ya. Ambil angka 5 pasti dia absolut konvergen di angka 5. Ambil angka 7 pasti dia absolut konvergen di angka 7 gitu. Jadi karena X itu merupakan dari min R sampai R ya. Bilangan real dari min R sampai R, min tak hingga sampai tak hingga. Terus kemudian jika terdapat bilangan R positif ya, deret itu bersifat absolut konvergen untuk setiap nilai X. Di mana ya ini tadi ya, kurang dari. Kalau divergen dia lebih dari. Seperti yang tadi. Jadi ini resume dari yang tadi semua. Kalau saya punya deret kok X-nya 0 pasti dia konvergen. Konvergennya kemana ya? Di angka 0 itu sendiri karena 0 kali berapapun 0, 0, 0, 0, 0 gitu. Terus bernilai deret itu bernilai absolut konvergen untuk setiap nilai X ya. Bersembarang apapun diambil nilai X pasti dia absolut konvergen. Terus kemudian kalau saya punya deret pangkat, kalau mau mencari absolut konvergen dia norm X-nya harus kurang R. Kalau absolut divergen apakah ada? Tidak ada. Tapi jangkauan X-nya kita perlebar. Harus X-nya lebih dari R. Ya, bedanya konvergen sama divergen lebih dari kurang dari. Ilustrasinya sepertinya sama seperti yang di atas ya. Dari contoh 1, kalau saya punya di sini saya cuma main membuktikan yang ketiga saja ya. Kalau 1 2 tadi kan sudah kejelasannya sudah pasti gitu. Sudah bisa dinalar tanpa harus dituliskan contoh di sini. Tapi untuk kasus ketiga, kalau saya punya contoh 1 di atas tepat di angka R-nya yang 3/2. Nah, interval konvergensi karena tepat di angka 3/2 dia bersifat absolut konvergen di sini, absolut konvergen, maka kita mau mencari intervalnya. Nah, intervalnya sama. Kalau kurang dari, teman-teman tanpa perlu menambah sama dengan, ya kurang dari berarti kurungnya itu pakai kurung biasa. Tapi kalau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, gunakan kurung siku ya. Itu pembahasan di analisis real tentang interval seperti itu ya. Jadi bedanya itu saja. Jadi interval yang tadi misalnya kita hanya punya X gitu, lebih dari min 3/2, terus kurang dari sama dengan 3/2 ya representasinya kita bisa ubah seperti ini ya. Kalau kurang dari tanpa perlu teman-teman, kalau kurang dari kan berarti interval yang paling bawah. Lebih dari berarti interval yang paling gede. Karena dia ada sama dengannya dia pakai kurung yang
siku seperti ini. Artinya 3/2-nya ikut. Kalau min 3/2 berarti angka ini tidak ikut karena tidak ada sama dengannya. Pada contoh 2 ya, pada contoh 2 tadi dia ngomong untuk sembarang nilai X-nya dia bersifat konvergen ya, absolut konvergen. Nah, sembarang nilai X itu berapa? Karena kita di sini bahasanya real ya. Jadi min R sampai R. Berapapun nilai X yang diambil pasti dia absolut konvergen. Dari min tak hingga sampai tak hingga berapapun itu ya, tapi bilangan real. Jadi ini ilustrasi yang ketiga. Kita mau mencari interval. Sebenarnya sama saja dengan tadi, tapi ini kita ubah ke dalam bentuk kurung-kurungan seperti itu. Selanjutnya, ya ini subbab yang kedua dari deret pangkat. Setelah kita tahu definisi deret pangkat seperti apa, terus konvergensi dari deret pangkat itu seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang differentiation power series. Jadi di sini dari deret yang kita miliki, deret pangkat khususnya, gimana nih turunannya, perilaku turunannya gimana gitu. Namun sebelum ke sana, karena kita membahas tentang turunan, pasti kita tidak bisa jauh berbeda ketika teman-teman belajar tentang fungsi. Maka kalau sudah punya fungsi, maka kita turunkan. Nah, di sini deret juga kita akan kenalkan fungsi dari deret pangkat kita itu seperti apa. Nah, contohnya seperti ini. Di definisi ini kita di sini ngomong bahwa kalau saya punya deret pangkat, nah deret pangkatnya itu menunjukkan, ya, deret pangkat saya ini menunjukkan suatu fungsi. Ya, deret pangkat itu ternyata bisa diubah kan dalam waktu yang saat ini kita lihat Cn, Xn ini dalam bentuk fungsi. Nah, fungsi di mana domainnya, kalau bicara tentang fungsi pasti ada domain, ada range. Domainnya dia atau daerah asalnya dia merupakan interval dari konvergensinya dari deret kalian. Jadi teman-teman kalau punya deret pangkat dan dia punya daerah konvergensi seperti tadi nih interval kurung buka kurung siku itu sebagai interval konvergensi, maka interval konvergensi itu sebagai domain dalam fungsi kita. Jadi di sini masih ada pembahasan kelanjutan dari yang sebelumnya gitu. Ilustrasinya di sini, misalkan diberikan deret geometri, ya deret geometri dengan A sama dengan 1, R-nya sama dengan X. Dengan memenuhi ini deretnya, yaitu X pangkat N. Ya, X pangkat N. Kenapa? Karena R-nya di sini, X-nya di sini. N-nya berjalan dari 0 sampai tak hingga. Berdasarkan teorema konvergensi, deret tersebut konvergen pada konvergen. Ingat di sini adalah rumus jumlahan, ya, rumus jumlahan. Nah, deret geometri kalau dia dikatakan konvergen kalau jumlahannya ada. Nah, di sini kita mensyaratkan nih adanya deret konvergen, maka deret yang kita ambil di sini ini merupakan deret yang konvergen. Kemana? Oh, konvergennya ke 1/1/X. Nah, ini adalah sebagai letak di mana konvergensinya deret pangkat kita. Untuk norm X kurang dari 1. Kenapa? Karena di sini mintanya dia adalah konvergen, pasti dia kurang dari 1. Oleh karena itu, deret pangkat saya ini yang tadi saya berikan ini itu mendefinisikan suatu fungsi. Oh, dari definisi ini 2.1 ngomong, deret pangkat kita yang sudah konvergen itu bisa diubah dalam bentuk fungsi. Nah, deret pangkat kita yang konvergennya karena di sini kurang dari 1 di angka 1/1/X itu bisa diubah dalam bentuk fungsi. Fungsinya apa? Fungsinya ya ini gitu. Fungsinya berupa apa? Jumlahannya dia. Ya, karena dia konvergen ke sini. Ya, domainnya merupakan interval dari konvergensi deret kalian. Konvergensinya ke sini gitu. 1/1/X. Nah, ini sebagai fungsi konvergensi kalian. Ya. Dari deret yang konvergen, maka fungsinya yang konvergen juga ini. Sehingga fungsi kalian bisa ditulis ya seperti ini gitu. Jadi 1 X pangkat N itu ya X pangkat 0 ya berjalan di sini X pangkat 0. Jadi saya tulis 1, X pangkat 1, 2, 3, 4, 5. Ini deret kalian. Karena deret kalian ini di sini dia konvergen, maka di sini hasil jumlahannya ada nilainya. Berapa? 1/1/X. Untuk kasus X kurang dari 1. Norm X kurang dari 1. Gitu. Jadi di sini mau memberikan gambaran, oh di sini bisa diubah dari deret pangkat ke fungsi, di mana fungsinya itu konvergen ke angka, ya angka di mana dia jumlahan konvergensinya, seperti itu.
Kemudian di sini teorema 2.2 tentang turunan lagi di sini ya, lebih spesifik lagi. Kalau saya punya deret pangkat, dia punya jari-jari konvergensi. Jari-jari konvergensi itu apa? Jari-jari konvergensi adalah interval yang tadi, kurung buka, kurung siku, kurung yang ada sama dengannya gitu. Jadi kurung biasa itu sebagai interval konvergensi. Ya, kalau di sini gitu. Kalau saya punya deret pangkat, interval konvergensinya itu berupa R ya. R-nya di sini dia positif karena dia di sini yang namanya radius, jarak tidak mungkin negatif. Maka nah di sini ya ada tulisan baru lagi di sini. Ini apa gitu. Teman-teman kalau lihat di sini adalah turunan dari deret kalian ya. Kalau saya mempunyai deret CNXN, maka ini ada turunan ya. N-nya diturunkan maju ke depan, CNX di sini N-1. Jadi yang diturunkan adalah variabel X-nya ya terhadap N gitu. Sehingga deret kalian yang sudah diturunkan ini juga memiliki R sebagai radius konvergensi. Jadi intinya di sini deret awal kalian itu radius konvergensinya R, setelah diturunkan juga konvergensinya R. Jadi bisa ditarik kesimpulan juga deret kalian mau diturunkan berapa kali pun, karena di sini N-nya di sini berjalan ya dari turunan pertama, turunan kedua, ketiga, ke-8, ke-100. Pasti jari-jari konvergensinya dia sama seperti deret awal yang sebelum diturunkan. Ya, jadi tidak perlu ngitung lagi. Cukup deret utamanya saja, kemudian yang lain pasti mengikuti jari-jari konvergensinya. Itu sudah dijamin di teorema. Ilustrasinya sebagai berikut. Kalau saya punya deret pangkat seperti ini ya, wujudnya seperti ini, terus saya cari radius konvergensinya. Nah, gimana cara nyari radius konvergensi? Kita harus cek nih. Syaratnya di sini, kalau saya punya deret pangkat kok radius konvergensinya sama terus sampai turunan ke tak hingga, harus apa? Dia harus konvergen ya. Dia harus konvergen ya. Nggak mungkin dia punya radius konvergensi kalau tidak konvergen. Jadi cek yang pertama di sini berupa apa? Uji konvergensi berupa apa? Kita menggunakan uji rasio yang lebih familiar ya. Karena kita mau mencari radius konvergensi, maka dia harus cek kalau dia konvergen. Konvergennya ke angka berapa? Ini kita pakai uji rasio UN plus 1. Jadi rumusnya yang di sini UN plus 1 ini kita tambah ya, ini karena ini UN. Jadi UN plus 1 per UN dibagi, terus dilimitkan, nah ketemulah hasil seperti ini. Karena ini limitnya, hasilnya 1, karena pangkatnya sama, maka yang tersisa hanya ini saja. Ya, norm X. Karena deret pangkat konvergen untuk norm X kurang dari 1. Iya, kenapa? Karena mintanya di sini harus mencari radius konvergensi. Syarat pertama harus dia konvergen. Syarat konvergen dengan uji rasio harus ketemu di sini kurang dari 1. Maka di sini. Sehingga kalau dia kurang dari 1, maka dia normnya sama dengan 1. Deret pangkat diperoleh dari yang setiap sukunya di sini. Kita kan mau cari turunannya. Ini sudah terbukti bahwa deret kita itu dengan uji rasio dia konvergennya ke angka 1. Angka 1 itu sebagai radius konvergensinya dia. Terbukti sampai sini. Kita sudah. Maka deret yang diturunkan, maka kita turunkan tiap suku. X diturunkan menjadi 1, X kuadrat plus X kuadrat per 4 diturunkan jadi X per 2. X pangkat 3 per 9 diturunkan jadi X kuadrat per 3. Dan seterusnya. Ini sebagai wujud deret baru. Ya, wujud deret baru dari deret yang saya miliki. Begitu juga variabel xn plus 1 diturunkan jadi ini. Ya, ini jadi ini. Gitu. Pangkatnya turun. Gitu. Kemudian selanjutnya setelah kita turunkan nih suku per suku ya, suku per suku gitu. Jadi ini kita hitung lagi ya, bener nggak ya? Jangan-jangan definisi yang sudah dituliskan tadi bohong gitu, atau tidak benar. Jadi kita wajib kalau tadi deret utamanya dia sudah terbukti konvergen, terus ada punya jari-jari konvergensinya dia R sama dengan 1, kita mau cek setelah diturunkan gimana nih, apakah konvergen masih gitu, terus jari-jarinya gimana, nah,
sama ya, kita pakai pengujian yang sama, pakai uji rasio untuk ngecek dia konvergen apa enggak. Gitu. Kalau syaratnya dia harus konvergen, maka dia harus kurang dari 1. Gitu ya. Dilimitkan ya, limitkan karena ini pakai uji rasio. Kita lakukan operasi uji rasio, ketemunya ini dan ini. Ini lihat N sama N sama-sama, kalau tadi N kuadrat, ini N kuadrat, setelah diturunkan, ternyata dia limitnya menjadi pangkat 1 ya, pangkat 1, N-nya pangkat 1, jadi di sini hasilnya 1 kali norm X. 1 kali norm X sama dengan norm X. Karena harus konvergen, maka dia kurang dari 1. Sehingga radius konvergensinya, ya, yang awalnya tadi dia R sama dengan 1, di sini ada lagi radius konvergensi berupa R aksen sama dengan 1. Ini radius konvergensi ketika deret pangkatnya diturunkan. Kemudian dari sini bisa diketahui R sama dengan R1. Nah, definisinya terbukti ya bahwasanya kalau punya deret diturunkan ternyata jari-jari konvergensi, radius konvergensinya dia sama. Oke, dari tadi bicara tentang turunan ya, turunan dari deret pangkat. Maka di sini teorema 2.3 diperkuat. Kalau tadi hanya bicara tentang definisi, jadi di sini diperkuat ya, diperkuat, hukumnya diperkuat. Jadi kalau punya radius konvergensi dari deret kita ini, itu radiusnya dia positif, ya, lebih dari 0 itu kan artinya positif, maka R itu juga merupakan jari-jari konvergensi dari turunan dari deret pangkat itu tadi. Ini kan turunan dari pangkat. Jadi di sini kalau saya punya deret pangkat, jari-jari konvergensinya dia positif, ya, karena jari-jari selalu jaraknya positif, maka jari-jari yang positif itu tadi merupakan jari-jari konvergensi dari turunan deret yang kita miliki. Nah, ini diperkuat yang tadi. Selanjutnya, teorema 2.4. Ini memperluas pembahasan kita tentang turunan dari deret pangkat, ya. Kalau saya tadi membahas deret pangkat turunan 1, hanya dilakukan operasi di turunan pertama saja. Teorema 2.4 di sini dia ngomong, ya, turunannya tidak hanya pada turunan kedua yang jari-jari konvergensinya itu sama dengan deret utamanya. Ternyata ini turunan N di sini, ya. N di sini sampai turunan tak hingga pun, turunan ke-8, 7, 100, 40, 80, 3 juta pun ternyata jari-jari konvergensinya itu masih eksis di sini ya. Masih eksis seperti yang pembahasan di tadi. Ya, kalau tadi hanya pembahasan di turunan kedua, ini turunan berapapun ternyata masih sama jari-jarinya. Jadi deret pangkat punya turunan jari-jari konvergensinya, selama dia konvergen, deret pangkatnya selalu dia ikut dengan jari-jari konvergensi di deret utama. Nah, ini sebagai contohnya ya, ini sebagai contohnya mau diturunkan ke berapapun, toh ternyata di sini norm X kurang dari 1. Ya, dari deret yang saya miliki ini. Nah, dari sini sudah ketahuan mau diturunkan berapapun tidak mengubah ya jari-jari konvergensi. Oke, pembahasan terakhir di deret pangkat. Setelah bicara tentang definisi deret pangkat, turunan. Nah, ini kita bicara tentang anti turunan atau integral dari deret pangkat. Gitu. Sama seperti yang sebelumnya di turunan, kita kalau punya deret pangkat di sini, terus kemudian dia konvergen, otomatis dia mempunyai radius konvergensinya di R yang positif, maka kita bisa menemukan fungsi F lagi juga, seperti turunan tadi ya. Seperti turunan kita punya fungsi F, di mana Fx-nya didefinisikan di sini adalah deret kalian sendiri ya, deret pangkat di sini. Maka fungsi F yang saya ambil dari definisi deret pangkat itu juga bisa diintegralkan. Karena integral merupakan anti turunan, jadi otomatis kalau bisa diturunkan di pembahasan 2 tadi, maka diintegralkan juga bisa di sini. Nah, integralnya di mana gitu? Integralnya di min R, R gitu. Kalau teman-teman ini tadi sudah belajar tentang radius konvergensi, nah dia bisa terintegralkan di radius konvergensinya itu tadi. Gitu. Nah, dari sini representasi dari integral deret pangkat kita seperti ini. Gitu. Ya, seperti ini. Gitu. R merupakan radius konvergensi, ya, hasil dari deret yang sudah dihitung. Jadi ini perhitungan integral seperti biasa, tidak ada hal yang baru lagi. Gitu.
Sebagai ilustrasi ya, sebagai ilustrasi, apakah benar nih integral itu bisa kita ubah menjadi deret yang berupa deret pangkat, begitu. Nah, di sini tentukan deret pangkat. Saya minta tentukan deret pangkat dari integral seperti ini. Gitu. Solusinya ingat bahwa bentuk E pangkat min X di kalkulus, ya kalkulus 1, kalkulus 2, di E pangkat min X itu dia wujudnya seperti ini. Ya, ini bentuk dari fungsi eksponensial. Jadi kita bisa ubah E pangkat min X ke dalam bentuk sigma di mana n 0 sampai tak hingga dari deret min 1 pangkat nxn per n faktorial. Nah, dengan mengganti variabel x dengan t kuadrat. Tuh. Buat apa? Untuk memudahkan saja ya, untuk memudahkan. Dengan mengganti x dengan t kuadrat, ini kan ada x ya. Jadi di sini jadi min x jadi min t kuadrat. Begitu juga seterusnya ya. Di sini ada variabel x yang membuat dia berjalan terus. Tanda min 1 itu membuat dia ganti tanda yang awalnya. Min plus, ini plus ya. Plus min, plus min, plus min. Ini min 1. Nah, x pangkatnya ini, x pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Kita ubah ya, x pangkat 1 menjadi t kuadrat. Jadi x pangkat 3 ya tinggal dirubah gitu. 1 aja bernilai 2, kalau 3 berarti bernilai 4. Begitu. Berjalan terus. Dengan mengaplikasikan teorema di atas, yaitu teorema tentang integral, maka dilakukan pengintegralan ya. Pengintegralnya bagaimana dilakukan? Nah, kalau kesusahan, karena di sini integral itu sifat integral kita bisa integralkan masing-masing. Jadi, suku pertama ini kita integralkan. Suku kedua kita integralkan, suku ketiga kita integralkan, keempat kita integralkan, dan seterusnya sampai suku ke n. Maka di sini berjalan terus. Hasil pengintegralnya seperti ini. 1 diintegralkan jadi E gitu. T min T kuadrat, nah awalnya dia T, kita kembalikan menjadi X. Kita kembalikan menjadi X. Gitu. Integralnya juga terhadap T. Kalau sudah ketemu T semua, ini awalnya T. Terus diintegralkan min 3/2 T pangkat 3. Begitu. Jadi berjalan terus. Ya, T-nya berjalan terus. Kemudian kalau sudah seperti ini diubah. Ya, diubah ke dalam bentuk X. Awalnya apa? Kalau X itu merupakan T kuadrat, ya T kuadrat ini ganti X. Jadi variabelnya di sini kembali ke XX. Nah, dari sini dapat terlihat bahwa awalnya saya mempunyai integral dari fungsi, ternyata bisa direpresentasikan menjadi deret pangkat. Atau sebaliknya, kalau saya punya deret pangkat bisa diinterpretasikan sebagai fungsi yang dapat diintegralkan. Nah, di sini peranan dari deret pangkat, korelasinya itu adalah di sini ya. Dari kalau kita punya deret, dia konvergen, punya daerah konvergensi, radius konvergensi, maka kita bisa turunkan dan bisa kita integralkan. Itu tadi pembahasan tentang deret-deret yang kita miliki. Nah, itu tadi pembahasan tentang definisi deret pangkat yang diturunkan itu gimana, konvergensinya, serta formasi dari integral dari deret pangkat itu kaitannya seperti apa gitu. Semoga dapat memberikan wawasan dan pemahaman lebih lanjut khususnya di materi deret. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan saya dalam menyampaikan. Semoga bisa menambah pemahaman kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.